Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Salsabila, NPM 10101001818176 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Hubungan Derajat Merokok dengan Gejala Gangguan Sistem Pernapasan pada Pegawai Universitas Islam Bandung. Latar belakang penelitian. Merokok merupakan penyebab utama kematian yang dapat dicegah di dunia. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara yang memiliki proporsi perokok paling tinggi di dunia. Jawa Barat merupakan provinsi dengan proporsi perokok yang paling tinggi di Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak proporsi perokok laki-laki daripada perempuan, dan berdasarkan pekerjaan, itu lebih banyak pekerja yang merokok daripada bukan pekerja. Merokok dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Penyakit terbanyak akibat rokok adalah PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis yang merupakan salah satu penyakit pernapasan. Maka di sini penting untuk mengetahui deteksi dini penyakit pernapasan. Salah satunya dengan cara mengetahui gejala gangguan sistem pernapasan. Di Universitas Islam Bandung, yang merupakan kampus swasta Islam terbesar di Bandung, telah menerapkan kampus bebas asap rokok. Namun hal ini tidak menjamin masyarakat Unisba tidak merokok di luar kampus. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan derajat merokok dengan gejala gangguan sistem pernapasan pada pegawai Unisba. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana hubungan derajat merokok dengan gejala gangguan sistem pernapasan pada pegawai Unisba dengan tujuan penelitian menganalisis hubungan derajat merokok dengan gejala gangguan sistem pernapasan pada pegawai Unisba. Rancangan penelitian yaitu penelitian analitik dengan pendekatan cross-sectional dengan teknik pemilihan sampel adalah purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Jumlah sampel sebanyak 77 pegawai Unisba. Subjek penelitian terbagi menjadi dua, yaitu ada kelompok faktor resiko dan kelompok kontrol. Kelompok faktor resiko merupakan perokok aktif sejumlah 33 orang pegawai, dan juga kelompok kontrol merupakan bukan perokok sebanyak 44 orang pegawai. Kriteria inklusi penelitian adalah tenaga kependidikan Unisba laki-laki, bersedia menjadi subjek, memiliki akses internet, dan juga perokok aktif untuk kelompok faktor resiko, serta bukan perokok untuk kelompok kontrol. Kriteria eksklusi merupakan penyakit jantung, GERD, gagal ginjal, anemia, gangguan kecemasan, penyakit pernapasan seperti pneumonia, TB, asma, atau laktasi berdasarkan diagnosis dokter. Variabel penelitian yaitu ada derajat merokok dan gejala gangguan sistem pernapasan. Derajat perokok dinilai berdasarkan formulir isian dari indeks Brinkman dan dikelompokkan menjadi perokok ringan, sedang, dan berat. Gejala gangguan sistem pernapasan dinilai berdasarkan kuesioner baku COPD Assessment Test yaitu CAT yang dikelompokkan menjadi normal dan abnormal. Normal artinya tanpa gejala, abnormal artinya bergejala. Analisis data yaitu menggunakan uji chi-square bila syarat terpenuhi. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan dilakukan penyatuan baris atau kolom sel tabel analisis bivariat dan uji hipotesis diubah menjadi uji Fisher eksak. Maka pada penelitian ini karena syarat tidak terpenuhi dilakukan kedua hal tersebut. Berikutnya hasil penelitian karakteristik kebiasaan merokok pegawai Unisba, yaitu pada jumlah rokok ditemukan bahwa mayoritas pegawai Unisba merokok sebanyak 1-10 batang per hari dengan lama merokoknya itu mayoritas 10-19 tahun. Pada penelitian putra, jumlah rokok yang dihisap pegawai Unisba per hari pada waktu penelitian sama dengan pada tahun 2017, yaitu 1-10 batang per hari, artinya tidak terdapat perubahan. Dan pada penelitian Liu, lama merokok pegawai Unisba ini kurang dari responden penelitian Liu. Meskipun demikian, kebiasaan merokok pegawai Unisba ini masih menunjukkan adanya potensi adiksi terhadap nikotin, yang merupakan zat adiktif. Berikutnya hubungan derajat merokok dengan gejala gangguan sistem pernapasan, ditemukan bahwa p-value-nya 0,921 yaitu lebih dari 0,05 yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel derajat merokok dengan gejala gangguan sistem pernapasan. Pada penelitian Aryaningsih, Simbolon, dan Zainaldi tidak terdapat hubungan antara kedua variabel, menunjukkan hasil penelitian mereka sejalan dengan penelitian ini. Pada penelitian Utami, Ventiana, dan Hidayati terdapat hubungan
antara kedua variabel menunjukkan hasil penelitian berlawanan. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian antara peneliti-peneliti tersebut dan penelitian ini, yang dapat dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi fungsi paru seperti perbedaan usia, riwayat penyakit pernapasan, status gizi, kebiasaan olahraga, paparan debu, paparan rokok secara pasif, dan riwayat merokok. Dan ada faktor lain seperti jumlah sampel yang lebih kecil dari perencanaan, recall bias pada pengisian data kebiasaan merokok, dan penilaian gangguan sistem pernapasan secara subjektif. Maka, di sini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara derajat merokok dengan gejala gangguan sistem pernapasan pada pegawai Unisba. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan mengenai penelitian saya ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.